Ya, ya. Nah, artinya apa? Kesetaraan dan keadilan gender. Nah, bukan berarti bahwa kita lebih bisa memperkuat, tapi bagaimana kita berbagi peran bersama ya. Nah, kalau di rumah mungkin itu kan ya. Nah, Pak BRT juga tidak mungkin membiarkan Ibu Ijo istrinya untuk panjat-panjat ya. Nah, itulah sebenarnya contoh visual bagaimana Bappenas ya, karena sekretariat pelaksanaan koordinator SDGs ini di Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tahun lalu 2022 itu untuk pertama kali, mudah-mudahan setelah ini Pak WR1 ya, ini terinspirasi juga untuk minimal membuat SDGs Center ya, karena kerjasamanya banyak sekali. Kemarin UNG ya, tahun lalu saya juga sudah datang membina, alhamdulillah sudah terbentuk. Saya perlihatkan contoh-contoh sederhana bagaimana kalian itu bisa juga terlibat dalam 17 goals. Mungkin ya Pak WR1 kegiatan-kegiatan kuliah kerja nyata ya bisa kita arahkan di satu desa ya, kita bina, kemudian apakah kita misalnya untuk menanggulangi masalah sampahnya ya. Jadi sederhana bagaimana daur ulang sampah dan lain. Nah seperti itu, sederhana sekali ini khususnya untuk pelaksanaan daripada SDGs. Kita sudah keburu dengan target. Bapak Presiden sudah komit dan hampir kurang lebih 200 negara sudah berkomitmen bahwa tahun 2030 indikator-indikator 17 goals atau tujuan ini sudah harus terwujud. Jadi kalau hitung-hitung ya, ini kurang lebih sisa 6 tahun lagi ya, 6,5 tahun. Nah ada 6 strateginya ya. Jadi kita kenal saat ini ada transformasi ekonomi Indonesia yang disebut dengan transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Apa itu yang pertama? Strategi yang pertama adalah sumber daya manusia yang berdaya saing, sistem pendidikannya, kesehatannya, riset dan inovasinya. Nah, Ihsan ya, Universitas Ihsan ini bisa berperan di sini untuk mencetak, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul ya, yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kita lihat ya bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mempunyai UPT, unit pelaksana teknis di daerah. Nah, antara lain BPDAS ya, ada BPKH. Nah, silahkan Pak WR1 ya, WR3 mahasiswa kita yang ingin magang ya di BPDAS, jadi kita punya pembibitan ya, sampai ke lapangan belajar khususnya kegiatan itu ya terserah apakah 3 bulan ya atau 6 bulan ya silahkan ya. Nah karena apa? Karena masalahnya sekarang kita menghasilkan sarjana ya, tetapi keluaran tapi rata-rata kan nganggur. Nah kalau dia mempunyai khususnya untuk teknis, saya kira insya Allah akan lebih mudah. Ya lebih mudah bukan hanya untuk jadi PNS, karena sekarang kan begitu sulit jadi PNS, tapi dia jadi berusaha ya, berwirausaha. Saya kira itu sudah modalnya ya. Karena apa? Karena program ini terus-menerus dilakukan. Nah yang kedua adalah strategi saat ini Indonesia, yaitu produktivitas sektor ekonomi. Oleh karena itu industrialisasi berkembang saat ini ya, UMKM juga demikian, dan kegiatan modernisasi. Nah ingat, Provinsi Gorontalo ini modal kita yang kita miliki ya, itu hanya sektor pertanian dan perikanan. Pertanian yang kita dikenal dengan jagung. Tapi mohon ya anak-anakku semua, bagaimana membuat penelitian strategi agar jagung itu, penanaman jagung tidak merampas sampai ke atas ya. Karena dulu awal-awal konsep kita itu mengembangkan komoditi jagung supaya Gorontalo ini dikenal. Nah sehingga di mana-mana kita bangga dikenal sebagai provinsi jagung. Tapi ya saya melihat ke lapangan ya, beberapa kali saya melihat begitu animo yang besar, waduh ini sudah kemiringan di atas 40% ini kan. Itu tantangannya, alhamdulillah. Kita mulai untuk menanam pohon di sepanjang jalan trotoar. Dan waktu itu saya datangkan Menteri Lingkungan Hidup Pak Nadiem Makarim Lampung ya. Istilahnya kita Gorontalo 1 juta pohon. Ya nggak sampai 1 juta, tapi ini adalah untuk memotivasi masyarakat. Nah alhamdulillah kita mulai tanam, sudah besar ya. Jadi tajuknya itu waktu itu sudah bertemu, tapi saya lihat
Kemarin waduh. Fatia. Anak bimbingan saya. Pulsanya nanti nomor HP-nya. Oh iya. Langsung berdiri lagi. Hubungi.